Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bintur Adhensyah dengan NIM 1452200065 beserta teman saya Rendista Langsatria dengan NIM 14522000066. Kami berdua di sini ingin menyelesaikan tugas UAS dengan mata kuliah Pendidikan Patriotisme dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SH MSI dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Integrasi nasional adalah penyatuan atau asimilasi bangsa-bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Pengertian integrasi nasional bermacam-macam. Menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia atau KBBI, integrasi berarti berasimilasi sampai menjadi satu kesatuan yang utuh dan utuh. Padahal arti kata nation berarti bangsa. Oleh karena itu, integrasi nasional merupakan proses penyatuan wilayah yang membuat perbedaan. Dalam pengertian politik, integrasi nasional adalah integrasi berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional. Dari segi antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian diri dengan berbagai faktor budaya untuk mencapai keselarasan fungsi-fungsi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor terbentuknya integrasi nasional yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Penggunaan bahasa Indonesia, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia, adanya rasa senasib penanggungan akibat penderitaan penjajahan, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri, adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yakni Pancasila. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Ancaman bagi integrasi nasional datang dari dalam maupun luar di berbagai bidang kehidupan. Non-militer. 1. Kasus konflik SARA. Faktor penyebabnya rendahnya toleransi dan sikap saling menghormati, tidak memahami pentingnya keberagaman, adanya fanatisme terhadap suatu kelompok dan mengedepankan egoisme. Dampak yang muncul, timbulnya perpecahan antar masyarakat, runtuhnya rasa persatuan dan kesatuan pada masyarakat dan hilangnya rasa aman. 2. Penurunan paksa pemerintahan atau sistem pemerintahan. Faktor penyebabnya rendahnya dukungan pemerintah terhadap rakyat, adanya sikap otoriter, gagalnya pemerintah dalam permasalahan dalam negeri, rendahnya kepercayaan rakyat pada pemerintahan. Dampak yang muncul, timbulnya kekacauan antara masyarakat dan pemerintahan, terhambatnya laju ekonomi, sistem pemerintahan menjadi kacau, bisa menyebabkan timbulnya kerusuhan dan krisis ekonomi negara. 3. Kasus terorisme. Faktor penyebabnya adanya paham radikalisme, ekstremisme, dan sikap separatisme, serta rendahnya rasa toleransi dan empati. Dampak yang muncul menimbulkan rasa was-was dan ketakutan massal dan terancamnya pertahanan keamanan negara. 4. Kasus KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Faktor penyebabnya ringannya hukuman bagi pelaku KKN, sulitnya sistem birokrasi, kurangnya pengawasan di kalangan pemerintahan, kurangnya transparansi, dan budaya KKN yang dinormalisasi. Dampak yang muncul, terhambatnya kemajuan negara Indonesia, penyalahan gunaan kekuasaan, kesenjangan sosial dalam masyarakat. 5. Kasus politik oligarki. Faktor penyebabnya gagalnya penerapan
asas demokrasi, ingin menguasai kekuasaan dan mendahulukan kepentingan pribadi. Dampak yang munculnya tindak korupsi yang merajalela, rakyat tidak percaya kepada pemerintah, dan menurunnya kualitas demokrasi. Ancaman militer. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi, dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan perang saudara. Demikian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.